Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Dan juga tidak lupa ketika mungkin kalian dihantam sebuah masalah ataupun problem ataupun konflik ya, apapun itu, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan keluar ya. Itu doa saya ataupun harapan saya buat kalian semua, wabil khusus ya yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Sabtu sampai batas waktu hari Senin ya. Katakanlah mulainya tuh ya tanggal 23, 24 sampai batas waktu tanggal 25. Artinya kan 3 hari ke depan, Sabtu sampai Senin. Ya meleset-melesetnya paling 1 hari ya. Untuk temanya kali ini saya akan mencoba mengambil tema ya. Maksud saya begini, saya akan mencoba mengambil tema, saya akan mencarikan informasi ataupun berita ya dari kalian. Nanti kira-kira harapan dan impian apakah ya yang akan bisa terwujud ya, sekali lagi impian dan doa apa ya yang kira-kira akan terwujud ataupun yang akan kalian rasakan di 3 hari ke depan ya. Tentunya tetap ada 3 faktor ya. Ketika nanti kalian mungkin diuntungkan di secara asmara ya, maksud saya bisa saja impian harapan kalian itu diberikan ya, diberikan keberuntungan di faktor asmara, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di faktor pekerjaan, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di masalah finansial ataupun keuangan, ya syukuri saja. Intinya 3 faktor ini ketika mungkin mengena kalian salah satunya, ya syukuri saja. Ya syukur-syukur ketiga-tiganya mengena sama kalian. Asmara kalian diuntungkan, terus pekerjaan kalian diuntungkan, sama keuangan kalian diuntungkan ya. Semoga saja impian ataupun harapan kalian bisa diuntungkan untuk ketiga-tiganya ya. Semoga bisa dimengerti sobat ya maksud saya. Oke ya, di informasi terakhir tetap saya selalu mengatakan di poin terakhir ini, apapun uploadan readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang tarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Karena ini kan bersifat luas. Saya juga nggak tahu nama kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya, meskipun ini general reading, ya syukuri, syukur alhamdulillah. Ya, kan seperti itu. Amin kan sobat, karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi biar saya bisa tahu nama kalian ya, sedikit info dari kalian sehingga saya akan bisa fokus, itulah yang akan saya tembak ya. Nah, dengan demikian nanti yang konsul akan bisa menemukan suatu jawaban yang akurat, karena sekali lagi sudah banyak sekali ya, baik yang sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia ya, itu konsul alhamdulillah semua pada akurat. Dan di situ nanti ketika memang ada kesulitan, ya akan saya kasih opsi-opsi pilihan ya, agar bisa lepas dari keterpurukan, agar bisa terbuka kembali aura yang semula adanya suatu tembakan black magic. Kan kira-kira seperti itu intinya ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya.
Oke, kita lihat setelah zodiak Aries. Di sini ada zodiak Leo. Artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, kita lihat untuk informasi apakah yang didapatkan zodiak Leo. Leo, untuk asmara ya, kartu utama kalian muncul petunjuk 8 Pentacles, itu ada 8 orang sedang memahat koin ya. Terus dikonfirmasi sama kartu muncul petunjuk King of Pentacles. Itu ada raja duduk ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo ya, untuk asmara bisa dikatakan ini kenapa dengan Leo ya. Kelihatannya Leo bekerja keras ya. Dalam arti mungkin Leo sedang semangat ya, sedang memperjuangkan ini. Kelihatannya ada beberapa masalah yang sebagian besar ini belum terselesaikan untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo. Dalam arti ya mungkin secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara saling pengertian, secara damai. Ini kelihatannya belum bisa terselesaikan gitu loh ya. Jadi keinginan kalian itu kuat untuk bisa damai lagi. Ya, seperti yang saya katakan barusan, ya dalam arti keharmonisan dan lain-lain. Itu kelihatannya masih ada suatu beban untuk kalian capai ketika mengarah ke arah sana. Nah, kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas ya, Leo kelihatannya butuh pengorbanan di sini. Ya, sampai berjuang keras di sini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu muncul petunjuk King of Pentacles. Artinya di sini bisa dikatakan apa ya? Leo ini akan apa ya, dari payah kalian ya, dari hasil kerja keras kalian. Katanya di sini akan membuahkan hasil kok Leo ya. Jadi Leo tidak perlu terlalu khawatir ya. Jangan terlalu risau ya. Ketika mungkin kalian dihantam masalah seperti yang saya katakan tadi, sulit untuk mencapai kestabilan. Terus kalian mau berusaha memperbaiki. Nah, di sini kelihatannya kalian akan memetik hasilnya. Bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin kalian ada masalah, terus kalian memperjuangkan. Nah, di sini kelihatannya terutama di 3 hari ke depan ini kelihatannya akan bagus ya. Jadi akan adanya suatu ketenangan, akan adanya suatu kemakmuran. Bisa saja seperti itu. Walaupun saya menangkap di sini ada juga sebagian dari Leo ini menginginkan ataupun sering berpikir ataupun selalu merenung menginginkan ada suatu kesejahteraan, ada suatu kemakmuran untuk membina hubungan asmara. Kira-kira seperti itu. Jadi Leo nggak usah terlalu panik ya di sini ya. Ketika kalian ada masalah, terus kalian selesaikan, insya Allah di 3 hari ke depan akan menemukan suatu solusi ya. Seperti itu. Kita lihat dulu di masalah pekerjaan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk 10 koin ya. Ini ada 3 orang bertaburan 10 Pentacles atau 10 koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk, mantap ya, ada petunjuk Two of Cup ya. Sepasang kekasih membawa cup, itu atasnya seperti ada lambang love. Ini mantap ya untuk Leo ya. Di kartu utama muncul petunjuk 10 Pentacles. Artinya di sini bisa saja nanti di 3 hari ke depan Leo adanya suatu keberuntungan ini ya. Kalian akan diselimuti roda-roda keberuntungan ya, mungkin secara pencapaian target, secara mungkin terwujudnya suatu harapan atau impian yang selama ini kalian inginkan ya, bahkan kesuksesan keberhasilan. Nah,
Di sini kelihatannya zodiak Leo akan mendapatkan itu semua. Cuman di sini zodiak Leo harap berhati-hati ya, harap waspada apapun itu, karena saya menangkap di sini ada orang toksik ya, itu memantau kalian dari jauh. Jadi orang ini bisa saja akan menggagalkan apa yang nantinya akan menjadi target kalian, apa yang nantinya akan kalian capai. Ini kelihatannya orang itu akan seperti itu, gitu loh, mempunyai niat buruk sama kalian. Leo harap berhati-hati ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Cup. Artinya di sini ya apapun itu ya, nanti Leo akan mendapatkan rasa kesenangan ya, rasa kebahagiaan tentang masalah pekerjaan. Jadi Leo ini bisa merasakan hasilnya nantinya gitu loh. Mungkin dalam arti ya tahap stabil lah, tidak terlalu ada konflik ya. Kalian tidak terlalu mungkin kesulitan untuk mencapai target. Kira-kira seperti itu. Cuman di sini harap berhati-hati ya, akan adanya suatu godaan ya. Bisa saja Leo di sini ketika sudah merasakan hasilnya, terutama di 3 hari ke depan, entah secara pencapaian target ya, terutama kan seperti itu. Nah, di sini kalian harap berhati-hati karena akan ada suatu godaan. Ya bisa saja apa ya, mungkin secara omongan akan ada selisih paham, akhirnya timbul suatu problem. Kan kira-kira seperti itu. Intinya Leo harus bisa menjaga ya, terutama di 3 hari ke depan. Ketika kalian sudah merasakan adanya suatu pencapaian target, biarpun tidak terlalu meningkat ya. Yang penting kalian merasakan adanya suatu pencapaian target lah, minimal kan seperti itu. Cuman saran saya harus harus waspada, jangan istilahnya itu jangan termakan oleh godaan-godaan ya. Seperti itu ya. Jadi apa ya? Ya ketika mungkin secara berbicara ya di sini kelihatannya akan ada suatu omongan gitu loh ya. Mungkin harus harus apa ya? Harus berhati-hati lah kira-kira seperti itu ya intinya. Oke, terus di sini masalah keuangan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk di Chariot ya. Ini untuk Leo ya. Ada laki-laki, depannya ada 2 ekor hewan, singa putih sama singa hitam. Dikonfirmasi sama kartu, oh ini kenapa ini ada Three of Swords ini, 3 pedang menusuk hati ini Leo ya. Ini kalau masalah keuangan ya beda ya sama di pekerjaannya. Ini kalau keuangan di sini kelihatannya Leo apa ya, banyak dibingungkan ini ya. Kelihatannya kalian banyak dibingungkan, terus apa ya, mungkin gini ya, ketika kalian menginginkan adanya suatu kestabilan ya, mungkin secara kelancaran rezeki ataupun ada keuangan yang masuk, entah besar entah kecil, entah terduga maupun tak terduga. Ketika kalian menginginkan seperti itu, di sini kelihatannya banyak masalah yang menghambat itu semua, sobat. Jadi menghambat kelancaran kalian itu banyak sekali masalah di sini. Akhirnya apa? Akhirnya secara tarikan energi saya menangkap di sini banyak juga yang dari Leo akhirnya apa ya, merasa dibuat mikir, merasa dibuat bingung gitu loh. Seakan-akan saya harus mengambil jalan yang seperti apa agar bisa stabil. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saran saya ketika kalian dihantam masalah, apalagi tentang keuangan, banyak hambatan ya, istilahnya seret, banyak sengkatan tidak lancar seperti dulu lah. Apapun itu ya, sobat Leo ya. Ketika kalian merasakan seperti itu, nah di sini disarankan apa? Kalian jangan istilahnya itu buang rasa bimbang ya, buang rasa ragu. Ketika kalian dihadapkan suatu masalah, ambil salah satu keputusan. Nah, kira-kira kan seperti itu. Keputusan seperti apa? Ya kalian sendiri yang tahu. Nah, kan kira-kira seperti itu. Mana langkah yang terbaik menurut kalian, ya ambil. Ketika itu akan bisa untuk menyetabilkan faktor keuangan kalian. Nah, kan di sini ada dilambangkan 2 ekor hewan, singa hitam sama putih. Artinya ya bisa saja contoh, ketika kalian memilih singa yang putih ya, artinya kan jalan yang kanan, ya ambil. Ya kalian harus mau memilih jalan yang kanan itu, kalian harus memilih sebuah keputusan. Artinya kan di situ. Ya tidak masalah gitu loh. Nah, ketika kalian memilih singa hitam ataupun jalan yang kiri untuk mendapatkan suatu solusi agar mendapatkan suatu kestabilan, ya silakan ambil. Nah, intinya di sini kalian akan disuruh memilih sobat gitu loh. Secara intuisi, secara pemikiran maupun secara hati ya, ataupun secara perasaan. Nanti kalian disuruh memilih gitu loh. Mana yang terbaik ya. Bisa saja gini. Ketika memang kalian merasakan kok ini masalah saya tidak wajar ya, banyak keganjilan. Bagaimana cara untuk menyelesaikan solusi? Ya ketika hati kalian sudah mengatakan seperti itu, ya salah satunya jalan ya harus dinetral. Kan saya sering mengatakan, terkadang masalah itu untuk mendapatkan solusi ketika tidak bisa dipecahkan secara logika, ya kuatkan intuisi hati kita gitu loh. Kuatkan energi rasa untuk bisa menemukan solusi. Nah, bisa saja ini Leo seperti itu gitu loh. Sudah tahu ibaratnya kesulitan, terus kalian sudah mendapatkan misalkan mau memilih jalan kanan untuk menetralkan, ya netralkan. Apapun itu sobat ya. Jadi di sini ikuti intuisi kalian ya. Nanti ketika sudah kalian pilih jalan yang terbaik, masalah
berhasil atau tidak ya, itu dipikir belakangan sobat. Yang penting kalian harus berani dulu untuk mengambil suatu keputusan agar bagaimana faktor keuangan, faktor finansial ya, faktor kerjaan itu bisa lancar dulu. Nah kan seperti itu ya. Jadi harus bisa berani menyelesaikan, ambil salah satu keputusan karena di sini banyak godaan juga gitu loh. Eh, Terbukti apa kok saya mengatakan banyak godaan, banyak masalah. Nah, ini terbukti adanya 3 pedang menusuk hati gitu loh. Petunjuk kalian di kartu konfirm. Artinya apa? Artinya di sini Leo benar-benar dibuat kewalahan. Leo benar-benar dibuat kesulitan. Bisa saja contoh, ketika kalian dijanjikan keuangan ataupun sudah deal-dealan masalah keuangan, tiba-tiba gagal. Tiba-tiba tidak jadi sama kalian. Nah, kira-kira kan seperti itu, ya. Jadi bisa dikatakan akhirnya apa? Akhirnya kalian ada suatu rasa kecewa, rasa bersedih ya, luka batin. Dan kan kira-kira seperti itu. Makanya di sini tergambarkan Three of Swords. Artinya apa? Artinya mungkin rezeki yang akan bisa datang sama kalian ini tiba-tiba terpending gitu loh. Tiba-tiba adanya suatu kegagalan nantinya. Nah, bisa saja ada suatu penurunan, bisa saja ada godaan-godaan. Maksud saya gini, ketika kalian mendapatkan uang pun ya, itu serasa apa? Serasa juga cepat keluarnya, cepat habisnya. Bisa saja ketika kalian mendapatkan uang, ini contoh ya. Terus ada juga nanti suatu masalah yang tiba-tiba itu membutuhkan keuangan yang sangat besar. Nah, otomatis kan di situ kalian minus lagi. Nah, itulah tergambarkan di sini adanya suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan, adanya suatu kesulitan untuk bisa menyetabilkan keuangan. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk Leo ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya seperti apakah ini Leo ya. Oke, setelah saya deteksi ya, setelah saya terawang ya. Di sini informasi yang akan kalian dapatkan ya sesuai tema. Istilahnya itu impian atau harapan apakah yang bakal terwujud di seputar asmara ini, apakah bakal ada keberuntungan kalian di 3 hari ke depan. Di sini kelihatannya Leo akan ada suatu keberuntungan ya. Ini selamat ya untuk kalian ya, apapun itu ya. Ketika mungkin kalian dihantam masalah itu akan selesai, ya, akan damai. Ketika kalian tidak dihantam masalah pun dan kalian ingin memperjuangkan agar lebih bagus, itu akan menemukan hasil. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya yang jelas informasi yang akan kalian dapatkan di seputar impian ataupun harapan di seputar asmara kelihatannya akan bagus, khususnya di 3 hari ke depan. Nah, makanya ketika kalian mungkin ada suatu masalah, ya gunakan momen 3 hari tersebut untuk bisa menyelesaikan masalah. Di situ insya Allah akan menemukan solusi dan akan damai lagi. Ini bagus ya untuk Leo ya, kalau seputar asmara. Terus kalau seputar pekerjaan ya, secara penerawangan informasi apakah yang akan kalian dapatkan ya tentang masalah impian dan harapan di sini kelihatannya kalau di fase-fase pekerjaan ini katanya Leo di 3 hari ke depan akan terbantukan ya gitu loh. Akan ada suatu eh, roda-roda keberuntungan ini kalau saya tangkap akan adanya suatu roda-roda keberuntungan dan itu mungkin akan membuat kalian senang, akan membuat apa yang kalian inginkan selama ini, pencapaian target itu insya Allah akan kalian rasakan. Minim adanya suatu kestabilan, tidak ada suatu masalah. Intinya di situ ya. Jadi ada suatu pencapaian target ini nantinya. Nah, terus masalah keuangan, secara terawangan informasi apakah yang akan kalian dapatkan di sini ya, jelas ya. Impian dan harapan apakah akan bisa stabil, apakah akan ada suatu keberuntungan. Ini kalau di masalah keuangan ini mohon maaf ya Leo kelihatannya kurang bagus ya di sini. Karena kalian tertembak untuk Leo ya. Tertembak di faktor keuangan. Sering saya mengatakan ketika tertembak di faktor keuangan itu kalau bisa dinetral. Ketika tidak kalian netral ini akan berimbas gitu loh ya. Kalau dibiarkan ini akan berimbas karena sudah banyak sekali yang kejadian seperti itu. Ya. Makanya Leo di sini benar-benar sangat kesulitan, benar-benar dibuat mikir, benar-benar dibuat bingung ataupun bimbang nantinya kalian gitu loh. Ya. Makanya saya tadi mengatakan apapun itu ambil salah satu keputusan. Masalah nanti berhasil atau tidak, ya pikir belakangan. Contoh yaitu tadi, jika kalian yakin kok ini tidak wajar, saya harus menetralkan. Ya netralkan saja, ikuti kata hati kalian. Di sini insya Allah akan bagus. Nah, kira-kira seperti itu karena banyak ganjalan loh di sini Leo ya kalian ya. Akan ada sesuatu kegagalan, pengengselan, dan akhirnya ada suatu kesedihan ya, adanya suatu apa ya luka batin ya, kekecewaan tentang seputar keuangan di sini, ya, Leo ya.
Jadi bisa dikatakan kurang bisa stabil lah Leo, ya gitu loh, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, itu yang saya tangkap secara tarikan energi secara terawangan ya. Oke ya, untuk sahabat Leo harap berhati-hati ya, harap dikondisikan terutama kalian di seputar keuangan, kalau bisa di netral ya, biar lebih bagus. Oke, apapun itu semoga manfaat ya. Yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, hadapi masalah ya. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi sobat. Karena apapun itu nantinya kalian sendiri yang menyikapi, kalian yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya. Entah itu nanti rasional atau tidak, cocok atau tidak, ya sikap itu dengan bijak. Kan seperti itu. Karena ini kan juga bersifat general reading ya. Terus di segmen terakhir tetap saya selalu berpesan ketika kalian dalam masalah ya, apalagi masalah itu tidak bisa kalian logikakan, sudah jauh dari nalar logika. Nah, kan seperti itu ya. Ketika kalian sudah merasakan, apalagi mengetahui, jangan dibiarkan sobat. Agar apa? Agar tidak semakin hari semakin terpuruk. Kalau kalian biarkan semakin hari semakin terpuruk, nah, itu akan merugikan buat kalian, akan membuat kita susah. Kan seperti itu. Bagaimana cara untuk menetralkan itu semua agar tidak semakin hari semakin terpuruk ya? Tetap gitu loh. Ada dua syarat. Yang pertama, kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga lakukan tahap ikhtiar sobat gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya apa? Aura akan terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan akan bisa lancar masuk. Nah, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi sudah mengetahui. Minim kan harus diikhtiarkan gitu loh. Karena apa? Ketika kita yakin dengan adanya suatu ikhtiar, insya Allah ikhtiar kita tidak akan mengkhianati hasilnya, asalkan kita ada niat yang baik. Nah, intinya di situ sobat ya. Jadi harus kita yang bergerak untuk mengubah nasib, lebih-lebih diikhtiarkan. Kalau kalian bisa sendiri ya silakan di netral. Nah, intinya kan seperti itu ya. Ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.